Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risma Ditansyar dengan NIM 200210502010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program yang akan saya buat ini. Langsung saja, untuk baris pertama seperti biasa terdapat include string, kemudian baris ketiga using namespace std, kemudian baris kelima terdapat pembentukan struct dengan variable tnode, kemudian di dalamnya terdapat integer variable data dengan tipe data integer, kemudian tnode dengan pointer next, kemudian tnode dengan pointer ref, kemudian hit dengan tail. Kemudian pada baris ke-11 terdapat dideklarasikan variabel init dengan tipe data integer, di mana di dalamnya terdapat hit sama dengan tail sama dengan null, di mana tail dan hit ini awalnya bersifat atau nilainya sama dengan null. Kemudian lanjut pada baris ke-14, dideklarasikan integer dengan variabel length p, di mana di dalamnya terdapat fungsi if else, di mana jika tailnya sama dengan 1 maka akan bersifat true atau benar. Kemudian jika 0 tail atau headnya 0 maka bersifat bernilai false. Kemudian lanjut pada baris ke-20, di mana terdapat fungsi yang pertama yaitu void insert depan dengan parameter variable p dengan tipe data integer. Di dalamnya terdapat untuk baris ke-21 terdapat tnode dengan objek baru sama dengan new ini memori, dialokasikan memori new tnode. Kemudian baris ke-22 terdapat variabel data dengan objek baru sama dengan p. Kemudian baris ke-23 terdapat objek baru internet sama dengan baru. Baris ke-24 objek baru pointer ref sama dengan baru. Kemudian untuk baris ke-25 sampai baris ke-37 terdapat if else, di mana jika length-nya sama dengan 1 maka head sama dengan tail sama dengan baru. Kemudian baris ke-27 headnya akan diarahkan ke head dengan pointer next. Kemudian baris ke-28 headnya diarahkan ke head dengan pointer ref. Kemudian baris ke-29 tail akan diarahkan ke tail dengan pointer next. Kemudian baris ke-30 tail akan diarahkan ke tail dengan pointer ref. Kemudian baris ke-31 jika else maka baru akan diarahkan ke head dengan pointer next. Kemudian baris ke-33 headnya akan diarahkan ke baru. Kemudian baris ke-34 head sama dengan baru. Kemudian baris ke-35 headnya sama dengan tail, diarahkan ke tail. Kemudian baris ke-36 tailnya akan diarahkan ke head dengan pointer next. Selanjutnya untuk fungsi selanjutnya yaitu insert belakang dengan tipe data integer variable p. Nah, di dalamnya kita menginisialisasikan objek tnode dengan variabel baru, kemudian dialokasikan memori new tnode. Kemudian baris ke-41 terdapat variabel data dengan objek baru sama dengan P.
Kemudian baris ke-42 baru sama dengan baru dengan printer next. Kemudian baris ke-43 printer print dengan objek baru sama dengan baru. Kemudian baris ke-44 terdapat lagi if else. Baris ke-44 sampai baris ke-56 terdapat fungsi if else, di mana untuk baris ke-44 jika lengthnya sama dengan 1 maka head dan tail sama dengan baru. Nilai untuk head dan tail sama dengan baru. Kemudian baris ke-46 headnya sama dengan diarahkan ke head dengan printer next. Kemudian headnya akan diarahkan kembali ke head. Kemudian tail diarahkan ke tail, dan baris ke-49 tail diarahkan ke tail. Selanjutnya untuk baris ke-50 terdapat else, di mana tail diarahkan ke baru dengan printer next. Kemudian baru akan diarahkan ke tail. Selanjutnya baris ke-53 tailnya sekarang sama dengan baru. Kemudian baris ke-54 tail sama dengan head dengan printer shift. Kemudian baris ke-55 headnya sama dengan tail. Oke, untuk baris ke-58 terdapat void hapus depan, di mana void hapus ini bersifat kosong atau tidak ada nilai kembalian. Kemudian baris ke-59 sampai baris ke-71 terdapat fungsi if else, di mana jika lengthnya sama dengan 0 maka untuk baris 60 kita gunakan kembali if else, di mana jika headnya kondisinya tidak sama dengan 0. Kemudian baris ke-61 tenor dengan objek tenor dengan kita membuat objek hapus sama dengan head. Nah, baris ke-62 headnya akan sama dengan head dengan printer next. Kemudian baris ke-63 tailnya akan diarahkan ke head. Kemudian baris ke-64 headnya akan diarahkan ke tail. Kemudian baris ke-65 kita akan menghapus lokasi, delete hapus. Kemudian baris ke-66 terdapat else, di mana jika headnya sama dengan tidak sama dengan 0 maka headnya sama dengan 0. Kemudian baris ke-69 terdapat else, di mana jika headnya sama dengan 0 maka kita akan mengeksekusi baris ke-70 yaitu list kosong. Selanjutnya untuk void, untuk fungsi selanjutnya yaitu void hapus belakang dengan menggunakan if else. Kemudian lengthnya sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan kembali if else, di mana headnya tidak sama dengan 0. Kondisinya jika tidak sama dengan 0 maka untuk objek hapusnya sama dengan tail. Kemudian tailnya sama dengan 0 dengan pointer print. Kemudian baris ke-78 tailnya akan diarahkan ke head dengan pointer next. Kemudian baris ke-79 headnya akan diarahkan ke tail dengan pointer print. Kemudian baris ke-80 menghapus lokasi, di sini delete hapus. Kemudian baris ke-81 terdapat else, di mana jika headnya sama dengan tidak sama dengan 0 maka headnya 0. Kemudian baris ke-84 else, di mana kita jika headnya sama dengan 0 maka kita dapat mengeksekusi baris ke-85, di mana yaitu list kosong. Untuk baris selanjutnya, baris ke-88 terdapat fungsi void clear, di mana terdapat membuat objek head dengan tenor sama dengan head. Kemudian di
baris ke-91 terdapat while dengan temp sama dengan pointer next, kemudian sama dengan head, kemudian baris ke-98 hapus sama dengan temp, kemudian baris ke-93 temp sama dengan temp dengan pointer next, kemudian baris ke-94 delete hapus, kemudian baris ke-96 delete temp, kemudian baris ke-97 tailnya sama dengan 0. Kemudian untuk void tampilkan terdapat t-node dengan temp sama dengan head, kemudian terdapat if else dan do while. Untuk baris ke-101 jika lengthnya sama dengan 0 maka kita akan menggunakan fungsi do while, kemudian cout temp data, kemudian baris ke-104 temp sama dengan temp dengan pointer next, kemudian baris ke-105 while temp kondisi di while temp headnya tidak sama dengan 0, kemudian baris ke-106 else jika headnya sama dengan 0 maka kita dapat mengeksekusi untuk baris ke-107. Selanjutnya untuk baris ke-110 terdapat fungsi utama yaitu integer main, di mana di dalamnya terdapat while dengan kondisi integer i sama dengan 1. Kemudian untuk baris ke-112 sampai baris ke-119 sebuah perintah untuk menampilkan teks dengan keyword cout. Kemudian baris ke-120 terdapat dideklarasikan integer pilih ini adalah variabel dari tipe data integer. Kemudian terdapat cout yaitu teks masukan pilihan dengan inputan pada variabel pilih. Kemudian dideklarasikan integer data, di mana untuk baris ke-124 kita menggunakan switch pilih, kemudian baris ke-125 terdapat case 1, untuk baris ke-130 case 2 dan seterusnya. Nah, untuk baris ke-120 kita dapat mengeksekusi masukan data dengan sebuah inputan di keyboard, kemudian 127 insert data, kemudian cout ndl, dan untuk akhiran dari case ini kita menggunakan break. Kemudian baris ke-130 case 2 dengan eksekusi teks yaitu masukkan data dengan inputan di keyboard, kemudian insert belakang, kemudian cout dan break. Kemudian pada baris ke-135 case 3 yang pertama untuk kita menginisialisasikan hapus data, kemudian kita boleh mengeksekusi masukan data dengan memasukkan sebuah data di keyboard, kemudian cout ndl, kemudian break. Kemudian baris ke-140 case 4 diinisialisasikan hapus belakang, kemudian cout masukkan data, kemudian cout ndl dan break. Kemudian baris ke 145 case 5 cout masukkan data, kemudian tampilkan cout ndl dan break. Kemudian 150 case 6 clear, kemudian cout semua data telah dihapus, kemudian cout ndl, kemudian break. Kemudian untuk case terakhir ada case 7 yaitu exit. Kemudian 157 baris 157 terdapat default, kemudian kita akan mengeksekusi cout pilihan yang dimasukkan salah, kemudian cout ndl, dan yang terakhir ada return. Baik, untuk membuktikan apakah programnya benar, langsung saja kita akan eksekusi atau run
Kemudian akan tampil masukkan pilihan, kita akan memasukkan data 1, kemudian enter, masukkan data, misalnya saya akan memasukkan data 100, kemudian enter, masukkan pilihan, kita akan menampilkan data dengan nomor urut P5, kemudian masukkan data 100. Nah, selanjutnya saya akan mengeluarkan program ini, yaitu angka ke-7. Jadi program yang dibuat telah berhasil. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.